Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan ketemu lagi teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya sedang melakukan kegiatan penyiraman durian. Ini sudah hampir 1 minggu nggak ada hujan teman-teman. Itu mesin alkonnya sangat kedengaran sekali ya dari sini. Ini durian kita sudah mulai agak loyo-loyo teman-teman. Jadi kita harus segera melakukan penyiraman. Kalau tidak segera dilakukan penyiraman ini sangat fatal sekali ya. Nah di sini juga ada alpukat kita yang sama sudah mulai kering. Jadi berkebun itu teman-teman, kalau kita hanya sekedar mengandalkan, awalnya saya hanya mengandalkan instalasi air dari penyiraman hujan. Ternyata semakin berkembangnya waktu, itu tidak bisa seperti itu teman-teman. Jadi tetap yang namanya kita berkebun itu, air adalah nomor satu. Di saat tanaman sebesar ini, seperti pohon alpukat, ini udah hampir kita tanam hampir 1 tahun lebih. Jadi kalau di saat musim kemarau seperti ini bisa kelihatan teman-teman. Ini sampai belah-belah begini tanahnya. Jadi nggak ada istilahnya kita mengandalkan air hujan. Kalau sekarang udah sebesar ini sungguh repot sekali kalau tidak segera dilakukan penyiraman. Karena dampaknya ke tanaman akan sangat besar sekali ya. Di samping pertumbuhannya nanti kurang bagus. Jadi inilah teman-teman. Gulmanya sengaja kita jangan dibersihkan dulu ya. Biar untuk nanti menjaga agar selalu lembab. Nah ini durian bawor. Jadi kita harus rutin tetap dilakukan penyiraman teman-teman. Minimal 3 hari sekali kita harus lakukan penyiraman. Kalau tidak dilakukan penyiraman seperti ini sangat fatal sekali teman-teman. Kita harus disiram duriannya. Karena durian sebesar ini udah hampir 18 bulan. Ini membutuhkan air sekitar 10-15 liter per 2 hari ini teman-teman. Jadi ini harus benar-benar dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, tanamannya itu daunnya akan sedikit agak mengering teman-teman. Jadi kita lakukan manual. Ini saya menggunakan selang. Ini dari mesin alkon yang kita tarik dengan jarak 50 meter. Nah. Ini kalau nggak segera dilakukan penyiraman, ini resikonya sangat fatal sekali teman-teman. Ini pohon alpukat yang jaraknya jauh, tidak terjangkau oleh selang. Kita tembak seperti ini aja. Nah, kita kasih siraman biar buat mandi teman-teman. Ini alpukat diperkirakan sekitar 5 liter air untuk proses penyiramannya. Nah, ini juga ada jambu, kita siram juga.
Ini alpukat red Vietnam. Sama kita harus siram. Jadi saya tekankan sekali lagi ya teman-teman, bahwa untuk berkebun itu air adalah nomor satu. Apabila teman-teman tidak memiliki cadangan untuk penyiraman, sebaiknya segera ya dibikin. Ini saya juga awalnya kita hanya mengandalkan air hujan, tetapi kesininya kita sudah melakukan pembuatan sumur-sumur di 2 titik ya. Ya ini untuk mengantisipasi kalau kemarau seperti ini. Jadi berkebun itu jangan dianggap main-main teman-teman. Kalau kita pengen menghasilkan tanaman buah kita yang benar-benar bagus. Jadi kalau kita berkebun tidak memiliki instalasi air, sebaiknya lupakan saja berkebun teman-teman. Ini kalau kita ngelihat pohon durian bawor kita sudah sebagus ini, apabila kita tidak rawat dengan rutin penyiraman, ini sangat fatal jadinya teman-teman. Jadi ini biasanya kalau durian tidak disiram, ini daun-daunnya seperti ini teman-teman, dia menjadi agak kering ya. Nah, untuk kita masih persediaan air masih cukup banyak, jadi mau nggak mau kita harus lakukan penyiraman seperti ini. Dan kita kasih bonus juga teman-teman, kita mandikan duriannya. Nah seperti ini, biar tetap segar. Minimal 5-10 menit untuk pengairan manual seperti ini, atau diperkirakan sekitar 5 liter air teman-teman per 2 hari ya. Tapi hari ini sih sudah mulai sedikit agak mendung-mendung nih teman-teman. Tapi kayaknya hujannya nggak di sini. Jadi inilah ya derita pekebun. Jadi kalau teman-teman berkebun, dipersiapkan segala sesuatunya, terutama adalah masalah pengairan. Jadi apabila teman-teman berkebun tidak mempunyai instalasi air, atau sekadar hanya mengandalkan air hujan saja, yang saya alami itu tidak bisa teman-teman. Ya, tetap tidak bisa mengandalkan air hujan, itu tidak bisa. Jadi tetap kita harus memiliki instalasi air untuk penyiraman seperti ini. Di saat kemarau seperti ini, kita harus lakukan penyiraman. Karena tanaman durian ini adalah tanaman, bukan tanaman air ya teman-teman, tetapi dia sangat membutuhkan air. Jadi harus segera dilakukan penyiraman seperti ini. Ini bawor juga teman-teman. Ini bawor juga. Ini yang udah saya bersihkan. Ini cukup. Kalau di musim kemarau itu sebetulnya untuk masa-masa pertumbuhan itu dia lebih cepat teman-teman. Karena dia mendapatkan fotosintesis sangat begitu bagus ya. Jadi penyiraman itu perlu
Nah, dan dia untuk proses nanti pertumbuhannya itu dia biasa lebih cepat. Ya. Ini pertumbuhannya lebih cepat, teman-teman. Ini kita kasih ke sekeliling biar lembab. Jadi saya sarankan sekali lagi ya teman-teman, kalau kita berkebun hanya mengandalkan instalasi air itu sangat perlu sekali. Kalau hanya mengandalkan air hujan saja itu tidak bisa teman-teman. Ya. Jadi kita tetap harus ada instalasi air yang bagus. Dan yang seperti saya katakan tadi, bahwa kalau teman-teman berkebun tidak memiliki instalasi air, tidak ada untuk penyimpanan air, untuk penyiraman, sebaiknya lupakan berkebun teman-teman. Karena sayang, akan menghabiskan biaya saja. Karena untuk menghasilkan tanaman sebagus ini tentunya kita harus ada perawatan teman-teman. Ya, di samping kita pemupukan, dan tentunya kita juga harus rajin-rajin menyiram seperti ini. Oke teman-teman, itu aja informasi tentang penyiraman di kebun durian. Mudah-mudahan nanti teman-teman terbantu ya dengan informasi ini, karena berkebun jangan dianggap sepele teman-teman. Luar biasa, ini harus seperti ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.